Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Kita mulai belajar hari ini ya bersama Bu Vina. Kita akan belajar tentang sudut. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian sudut, dan yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Tahukah kalian apa itu sudut? Coba kalian perhatikan pada gambar di atas. Nah, di gambar di atas itu ada sebuah meja. Coba kalian lihat arah panah yang berwarna merah. Yang ditunjukkan pada arah panah yang berwarna merah itu adalah bagian antara kaki meja dan alas meja. Kaki meja dan alas meja itu yang bertemu akan membentuk sudut. Nah, jadi ketika kalian melihat ada benda yang membentuk seperti pertemuan antara kaki meja dan alas meja itu bisa dikatakan sebagai sudut. Dari gambar meja tadi bisa kita simpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis dan berpotongan di satu titik. Tentunya mudah bukan kalian memahami bagaimana bentuk sudut dan bagaimana yang bukan berbentuk sudut. Mari kita lihat gambar A. Menurut kalian, apakah gambar A itu termasuk sudut? Ya, gambar A itu adalah termasuk sudut karena ada titik yang bertemu antara dua garis. Nah, coba kalian perhatikan lagi pada gambar B. Apakah gambar B termasuk sudut? Ya, gambar B bukan termasuk sudut karena garis yang dibentuk pada gambar B itu adalah garis lengkung atau bukan garis lurus. Nah, kita lanjut pada gambar C. Pada gambar C, apakah itu termasuk sudut? Ya, gambar C juga bukan termasuk sudut karena dua garis tersebut tidak bertemu pada satu titik. Lanjut ke garis D. Ya, garis D itu termasuk sudut dan garis E juga termasuk sudut. Apakah kalian sudah paham apa itu sudut? Dan kalian juga bisa membedakan mana yang sudut dan mana yang bukan? Setelah kalian mengetahui bagian-bagian apakah kalian sudah paham apa itu sudut? Dan kalian juga bisa membedakan mana yang sudut dan mana yang bukan? Di dalam sudut juga terdapat beberapa bagian-bagian. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Ke bagian yang pertama, yaitu ada pada garis yang bertemu, dua garis yang bertemu yang akan membentuk sudut, bisa kita sebut dengan kaki sudut. Nah, sedangkan titik pada pertemuan antara dua garis tersebut bisa kita sebut dengan titik sudut. Nah, sedangkan besar atau area yang terbentuk pada pertemuan dua garis tersebut itu bisa kita sebut dengan besar sudut.
Setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari sudut, tadi ada kaki sudut, titik sudut, dan besar sudut, kita akan belajar nama sudut. Sudut yang terbentuk pada gambar kita bisa sebut dengan sudut A, B, C, atau sudut C, B, A, atau bisa lebih singkat lagi kita bisa sebut dengan sudut B. Posisi titik sudut pada penamaan sudut itu terletak di tengah atau berdiri sendiri. Nah, agar kalian lebih mudah untuk menulis kata sudut, kalian juga bisa menggunakan lambang sudut seperti pada kotak merah yang ada di gambar. Selain pada meja, sudut juga bisa terbentuk pada benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Besar dari masing-masing sudut itu juga bermacam-macam. Nah, dari bermacam-macam besar sudut ini, maka dibagi-bagi menjadi beberapa jenis sudut. Nah, mari kita pelajari jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan terakhir ada sudut lurus. Yang pertama kita akan belajar tentang sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 90 derajat. Besar sudut yang dimiliki oleh sudut siku-siku adalah 90 derajat. Contoh sudut siku-siku pada benda-benda di sekitar kita itu ada pada ujung daun pintu, ujung daun jendela, serta pada ujung sudut buku. Sudut yang kedua yaitu ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat. Contoh benda yang memiliki sudut lancip yaitu ada pada gantungan baju, sudut yang terbentuk pada bagian bawah gantungan baju itu termasuk sudut lancip. Lalu yang kedua ada sudut pada bagian bawah kon es krim, itu juga membentuk sudut lancip. Serta pada ujung bendera segitiga yang biasa untuk bagian bawah itu juga membentuk sudut lancip. Sudut yang ketiga yaitu ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contoh sudut tumpul pada benda-benda di sekitar kita yaitu ada pada ketika laptop terbuka lebar, maka ujung laptop itu akan membentuk sudut tumpul. Contoh lain juga pada kursi malas, itu juga akan membentuk sudut tumpul pada bagian ujungnya. Sudut yang keempat yaitu sudut lurus. Nah, sudut lurus ini yaitu sudut yang memiliki besar sudut tepat 180 derajat. Nah, anak-anak, jangan lupa catatlah hal yang menurut kalian penting di buku tulis matematika. Kalian bisa ulangi video tentang pengertian sudut dan jenis-jenis sudut ini.
Sampai jumpa di hari Senin, kita mulai belajar pukul 9 pagi.